Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Septianingsih. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS. Pada periode tahun 2018 sampai 2019, Garuda Indonesia mengalami serangkaian konflik yang mana pada saat itu ada peluncuran pesawat baru yang namanya livery yang mewah yang memicu kritik karena lagi ada isu kerugian operasional. Selain itu, ternyata antara kreatif branding yang mereka brandingkan selama ini, yaitu maskapai premium bintang 5 dan Ramah, itu nggak selaras gitu sama citra brandnya nih ketika mempromosikan si pesawat baru ini, sehingga banyak yang kecewa sama maskapai Garuda Indonesia. Dalam konversi pers terkait krisis tersebut, perwakilan manajemen itu malah berbicara dengan gaya public speaking yang dingin dan teknis, jadi nggak empati dan juga nggak sama kayak brandingnya yaitu ramah. Selain itu, materi komunikasi grafis Garuda di media sosial juga dinilai terlalu sempurna dan menggunakan model internasional dengan setting yang terkesan dibuat-buat, jadi tidak mencerminkan realitas pengalaman penumpang yang terjadi selama ini. Menganalisis kasus yang terjadi pada Garuda Indonesia ini, saya menggunakan teori komunikasi Expectation Violations Theory atau yang biasa dikenal dengan EVT. Jadi pada singkatnya, EVT ini adalah teori di mana konsumen memiliki ekspektasi komunikasi terhadap janji yang diberikan oleh sebuah brand. Ketika janji tersebut tidak realistis atau komunikasi yang tidak sesuai, maka ekspektasi tersebut dilanggar dan pada akhirnya akan menimbulkan reaksinya bisa pelanggaran negatif ataupun bisa juga positif. Kegagalan Garuda menurut teori EVT, yang pertama ada copywriting yang terlalu kaku dan terlalu formal, jadi bikin nggak sesuai gitu sama citra branding selama ini, itu ramah. Terus yang kedua ada public speaking yang dingin dan teknis, sehingga nggak nunjukin kalau misalkan penerbangan Garuda Indonesia itu punya sikap atau punya sifat empatis. Terus yang ketiga ada visual branding yang over style dan nggak realistis, jadi konsumen tuh menilai kalau misalkan brand ini tuh nggak konsisten dengan brandingannya dan juga nggak realistis. Ada solusi kampanye periklanan. Yang pertama itu mengubah slogan kampanye jadi ramahnya Indonesia. Kenapa ini dipilih? Karena singkat, mudah diingat, sama khas dan autentik, juga nunjukin kalau misalkan Indonesia itu memang ramah orang-orangnya, jadi mudah diingat gitu dengan slogan ramahnya Indonesia. Secara offline-nya kita bikin warm desk, yang mana di sini tuh kita ada meja sambutan hangat yang mana ditempatkan untuk di area check-in atau gate, yang mana tujuannya ini untuk menghadirkan keramahan yang nyata yang bisa langsung dirasakan sama konsumen dari Garuda Indonesia. Terus yang kedua ada rebranding tone of voice di seluruh sosmed. Semua sosial media harus menggunakan dan mengikuti prinsip warm dan human voice guide. Jadi kita akan menghindari semua kalimat-kalimat formal, semua sesuatu yang tidak bersifat empatis, itu kita hindari semuanya. Kita menggunakan kalimat yang ramah, hangat, pendek, nyaman, dan mudah dimengerti. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.